wa ila musannif hadil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhim wa usuruihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furuih wa jami talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan tentang masalah sakaratul maut dan beratnya sakaratul maut. Qala sudah berkata siapa faqih Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, hadasana berbicara kepada kami siapa Muhammad bin Fudail, Muhammad bin Fudail. Hadasana berbicara kepada kami siapa Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far. Hadasana berbicara kepada kami siapa Ibrahim ibnu Yusuf. Hadasanya berbicara kepada kami siapa Waqi'un Waqi'. An Rabi'in dari Rabi' ibnu Sa'id, an Muhammad bin Sabit dari Muhammad bin Sabit, an Sa'id bin Dobit dari Sa'id bin Dobit, an Jabirin dari sahabat Jabir ibnu Abdillah dari sahabat Jabir ibnu Abdillah, ani Nabi dari baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, hadasu pada membicarakan siapa manusia, an Bani Israil tentang masalah Bani Israil, wala haraja dan juga tidak masalah. Jadi andaikan mengambil contoh-contoh atau cerita tentang Bani Israil itu diperbolehkan. Terus sudah bolak-balik saya sampaikan ya, Bani Israil dengan negara Israel itu beda. Bani Israil adalah anak turunnya Nabi baginda Nabi Ibrahim yang dari anaknya namanya Ishak, punya anak namanya Yakub. Lah itu yang punya anak 12 termasuk Nabi Yusuf. Nah Yakub itulah yang dijuluki namanya Israel. Dari keturunan 12 anaknya tadi disebut namanya Bani Israel. Yang paling tua namanya Yahuda, anak turunnya namanya Yahudi. Nah itu seperti itu. Jadi itu enggak masalah, kata Nabi begitu. Fa'inna anak Yusuf ada lagi lain besok kisahnya ya. Fa'innahum ya termasuk yang ganteng-ganteng tuh loh. Nah itu anak-anaknya dari Nabi Yusuf. Fa'innahum maka sesungguhnya Bani Israel itu kaum. Qad kana sudah benar-benar ada itu fihim di dalam Bani Israel apa al-ajibu sesuatu yang mengherankan, aneh. Pokok kalau cerita tentang Bani Israel itu tidak masuk akal, itu kata Nabi. Maka kalian kalau dengar tentang cerita di Bani Israel itu jangan heran. Kalau kok nggak masuk akal jangan heran, karena kata Nabi qad kana fihim al-ajibu. Di cerita tentang Bani Israel itu memang aneh-aneh, mengherankan. Ya pesan Nabi kalau tentang Bani Israel tuh ya 50-50. Ya dipercaya ya tidak, gitu maksudnya. Summa angsa'a lalu meneruskan siapa Nabi, yuhadisu berhadis siapa Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi, kharajat keluar siapa ta'ifatun kelompok an Bani Israil dari rombongan Bani Israil, hatta atau sehingga pada mendatangi siapa Bani Israil makbaratun kepada pekuburan. Jadi kata Nabi dulu ada suatu kelompok Bani Israel yang dia keluar jalan-jalan terus ketemu kuburan. Faqalu maka lalu berkata siapa kelompok Bani Israel tadi, lau sholaina jika sholat siapa kami. Jadi jalan-jalan ketemu kuburan macam dilir tuh, wah kok elok kok teng plenuk. Nah kan itu ada patok-patoknya. Nah terus mereka berkata ayo sholat yuk. Nah faqalu maka berkata siapa ta'ifah atau kelompok tadi, lau sholaina jika sholat siapa kami, sumada'ona lalu berdoa siapa kami, Rabbana kepada Tuhan kami, hatta yahruju
sehingga keluar metungul lana untuk kita siapa ba'dul mawati sebagian orang-orang yang mati. Ayo sholat wae yuk, minta sama Allah. Siapa tahu nanti yang mate-mate ini pada metungul, nah, keluar. Nah itu gawe Bani Israel itu. Makanya kata Nabi aneh-aneh. Ya memang terkadang betul gitu. Fayuh birona lalu memberi kabar siapa orang yang mati tadi nah kepada kita anil mauti tentang masalah kematian. Jadi kurang lebih ya ngonyol-ngonyol lah ini ya. Datang ke kuburan, rombongan siapa tidak tahu lah, rombongan Bang Edi sama Pak Topik, sama siapa tidak tahu. Wah, rombongan Bani Israel ya kan datang ke kuburan berkelompok, wih ada kuburan. Yo boh, yo coba yuk, coba ngapa? Kita sholat minta sama Allah supaya yang mati-mati ini keluar. Nah, ngapa? Kita tanyoi tentang masalah kematian. Kan onyol itu namanya. Kata Nabi memang onyol tadi kan gitu. Nah, betul fasolu maka lalu pada sholat siapa kelompok tadi wada'u dan pada berdoa siapa kelompok tadi robbahum kepada Tuhannya. Fabainama maka ketika betul-betul sholat dan berdoa di antara doanya itu atau ketika sudah sholat itu hum adapun keadaan atau bani kelompok tadi itu kadalika demikian sholat terus berdoa minta supaya yang di kuburan keluar. Nah, kalau kita malah lari kan gitu. Kalau dia ndak uji nyali kan gitu. Qalal mu'alif rahimahullah kalau kita ya kan ndak minta ada yang keluar wae lari. Kalau dia ndak nampak malah diminta supaya keluar. Dia nggak lari gitu. Karena nak kepengen bertanya gitu. Kamu ngapo wae di kuburan kan kurang lebih begitu. Entah kalau nagih hutang Bang Edi tidak tahu lah ya kan, dibangunkan lagi ditagih hutang ya tidak tahu kalau kita. Tapi kalau Bani Israel tidak, dia mau menanyakan tentang masalah kematian. Makanya diminta sama Allah tadi. Itrojulun. Nah, ketika sudah sholat, sudah berdoa, tiba-tiba ada laki-laki. Laki-laki tadi kot atla'a benar-benar memunculkan siapa laki-laki tadi roksahu kepada kepalanya. Mingkobrin dari kuburnya, suwadin yang warnanya hitam, kholasiyin yang bahasanya tuh sunyi atau hitam pekat lah, sawo matang, enggak hitam pekat ya. Nah itu, jadi ketika itu betul ada yang nongol betul. Kalau bahasa kita ya pocongnya nampak lah kan gitu, kepalanya nongol. Kalau kita tidak, kita tinggal lari kan gitu. Kan gitu. Nah ini yang gawe dia aneh-aneh tadi kata Nabi kan gitu. Fakola maka lalu berkata siapa rojul. Nah, maksudnya mayit yang keluar tadi gitu loh. Nah, betul-betul keluar terus ngomong itu gawe Bani Israel aneh-aneh kata Nabi itu. Ya haula'i wahai orang-orang yang sholat dan berdoa kepada Allah. Ma itu apa turiduna engkau menghendaki? Woi aneh-aneh wae kau, ganggu malaikat nyiksa aku wae. Aduh apa? Nah, kan gitu. Nah, yang akhirnya aku ditakdirkan muncul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawallahi maka demi Allah, lakot mutu sudah benar-benar mate siapa saya mungdutis inasanatan dari mulai 90 tahun yang lalu. Kamu ini kok aneh-aneh, aku sudah mati 90 tahun yang lalu. Kok kamu suruh metongol? Nah, apa yang kamu inginkan? Fama dahaba, fama maka itu apa dahaba? Dahabta mengalami siapa engkau miroratal mauti kepada sakitnya kematian minni dari saya. Macam mana tuh, Mas? Gini. Fama dahabat maka belum hilang apa miroratul mauti sakitnya kematian minni dariku. Hatta ka'annahu sehingga seolah-olah kematian itu al-ana masih terasa sampai sekarang. Jadi laki-laki yang muncul tadi dia ngomong, apa maksud kalian kok munculkan aku? Aku sudah mati 90 tahun yang lalu. Dari 90 tahun dulu aku mati, itu rasanya kematian itu belum hilang sampai saat ini. 90 tahun rasanya belum hilang. Nah itu makanya kalau ngurus jenazah itu disuruh pelan-pelan, halus-halus. Lah ini 90 tahun masih terasa. Itu baru tadi malam.
kok kalian gosok? Nah, udah sakit dia. Itu maksudnya. Ini 90 tahun wae masih terasa gitu loh ya. Kan hampir sama ini ceritanya dengan kitab Dakok ya. Tapi kalau kitab Dakok kan ketika sesudah mati. Lah ini 90 tahun masih merasakan sedemikian itu. Fad'u, maka berdoalah engkau Allah kepada Allah Ta'ala. Ayu'idani, jika menjaga jika menjaga siapa Allah nih kepadaku, kama kunta, seperti ada siapa engkau, wakana, dan ada ainaihi, di kedua matanya, apa asaru sujudi, bekas-bekas daripada sujud. Jadi gini kurang lebihnya, aku sudah mati selama 90 tahun. Selama 90 tahun itu rasanya dicabut nyawa itu masih terasa sampai saat ini. Maka cobalah minta tolong, doakan kepada Allah supaya Allah menjauhkan rasa kematian ini. Nah, padahal di sini dikatakan bahwasanya di raut wajah beliau yang mati itu masih tanda-tanda bekas sujud. Berarti kan orang soleh bahasanya. Yang orang soleh seperti itu. Apalagi ke orang salah, ya entah kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah, pikirkan sendiri gitu. Walal mu'alif rahim itu seperti itu. Ya mudah-mudahan ya kita tidak begitu ya. Dicabut sudah itu enak gitu kan gitu. Istirahat, atau guru saya dulu atau Pak Yai Soban ya kan. Ketika beliau nak meninggal, aku sudah wayahnya nak pensiun Kang. Nah, ngomong sama santrinya itu begitu. Rupanya beliau mau wafat gitu. Pensiun katanya. Qala, sudah berkata siapa Faqih hadasana, menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Fadl, hadasana menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Ja'far, hadasana menceritakan kepada kami siapa Ibrahim bin Yusuf, hadasana bercerita kepada kami siapa Nadhr bin Hars, anil Hasani, dari Hasan, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, qadrasiddatul mauti, adapun kira-kiranya sakitnya kematian, wa kurubihi dan juga penderitaannya, alal mukmini, atas orang mukmin, itu kaqadri salasami'ati dzurbatin, rasanya seperti kira-kiranya dipukul 300 pukulan, bisaifi dengan pedang. Nah, ini kata Nabi ini, percaya karepmu ya ora karepmu serah. Kata Nabi, andaikan kita pas meninggal itu, andaikan kok tidak dihilangkan oleh Allah rasa sakit itu seperti kita dibecok-becok pakai pedang tuh sebanyak 300 kali. Itu bagi orang mukmin. Betapa kalau yang tidak mukmin. Orang mukmin wae, kata Nabi, kira-kiranya rasanya sakit ketika kematian itu seperti dipecok-pecok pakai pedang sebanyak 300 kali. Percaya yo karepmu, ora percaya yo karepmu, ya kan? Kalau kata Nabi, udah percaya Nabi kafir, itu kata Bang Edi itu biasanya begitu. Pasal dia tuh pokoknya orang percaya kafir, ya itu Bang Edi. Kalau saya enggak percaya karepmu, rayo karepmu gitu. Kalau mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Qala, sudah berkata siapa Faqih hadasana siapa Muhammad bin, oh sudah dia. Qala, sudah berkata siapa Faqih Abu Las rahimahumullah, rahimah semoga memberikan rahmatku kepada Faqih Abu Las As-Samarqandi siapa Allah. Mana adapun barang siapa itu aikona meyakini bil mauti dengan kematian, jika kok kita itu yakin bahwa mati itu pasti, ya kan, wa alima, dan mengetahui annahu sesungguhnya kematian itu nasilun, yang akan datang bihi dengan kita, la mahalata dengan pasti, fala buddha, maka hukumnya wajib, lahu bagi orang bihi dengan man,
Man adapun barang siapa itu aikona meyakini bil mauti dengan datangnya kematian, wa alima dan mengetahui annahu sesungguhnya kematian itu nazilun turun atau mengenai bihi kepada man lama halata dengan pasti, fala buddha maka hukumnya wajib. La buddha itu gini, tidak boleh tidak, artinya wajib. Lahu bagi man minis tiqdadi dari bersiap-siap mempersiapkan lahu untuk kematian. Andaikan orang yang waras itu yakin kalau kematian itu datang, maka tentu dia akan mempersiapkan diri ketika kematian itu datang. Mempersiapkan dirinya dengan apa? Bil a'mali, dengan amal-amal as-sholihati yang soleh, dengan amal-amal yang baik itu. Nah, kemarin kalau orang kok percaya kalau kematian itu datang tapi kok tidak mempersiapkan diri untuk amal yang baik, nah itu ya seperti perahu, menjalankan perahu di tanah kering. Padahal perahu itu ya di air. Artinya orang katanya yakin kalau mati itu datang kok nggak mau siap-siap, itu berarti sama dengan berbohong kalau dia tidak mau beramal yang baik. Itu loh maksudnya. Wabil jitinabi, dan juga dengan menjauhi anil a'mali dari perbuatan al khabisati yang jelek. Fa innahu maka sesungguhnya keadaan la yadri tidak ada satu orang pun yang tahu mata itu kapan yang zilu turun apa kematian bihi kepada man atau seseorang tadi. Jadi maksudnya fakih itu kalau seseorang tuh kok yakin bahwa kematian itu akan menjemputnya, dia kok berakal sehat, tentu dia mempersiapkan diri untuk datangnya kematian itu dengan amal yang baik dan menjauhi amal yang tidak baik, karena tidak ada pun satu pun di antara kita yang tahu kapan kematian itu datang. Bisa jadi kalian duluan atau saya kemudian, atau saya kemudian kalian duluan juga tahu, atau sebaliknya nggak tahu, karena tidak ada yang tahu. Qad bayyana sudah menerangkan siapa Nabi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam siddatal mauti kepada beratnya atau siksanya kematian, wa marorotihi dan juga pahitnya kematian. Nasihatun dengan nasihat minhu dari Nabi, li ummatihi untuk umatnya baginda Nabi. Sudah banyak Nabi menyampaikan nasihat-nasihat supaya mempersiapkan diri dengan beramal yang baik, menjauhi amal yang tidak baik, bertobat dari amal yang tidak baik, karena kata Nabi orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Lah ya kalau pas kita ingat sudah tobat, kalau belum maka kita disuruh amal baik terus, itu siapa tahu pas kita amal baik datang kematian sehingga kita husnul khotimah, baik akhirnya. Lah kalau kita kumat umpama kan, pas kumat ya kan beramal yang tidak baik entah apapun itu, pas malaikat Israel datang ya akhirnya suul khotimah. Nah itu di situ maka harus berusaha untuk beramal yang baik. Apalagi kita ini ibarat wayah itu sudah wayah asar, waktu asar. Yang agak-agak muda itu kan itu kita ini sudah 40, 50 ya kan, ada yang 60 ya, ada yang sudah dapat bonus ya kan. Mas Nur, berapa Mas Nur? Berapa umur? 60. Wah itu 3 tahun lagi. Pak Imam, berapa Pak Imam? Pak Taufik, berapa umur? Berapa? 65? Walah bonus. Harus sungguh-sungguh dapat bonus tuh ya. Dolal mu'alif rohim itu begitu. Sudah diterangkan oleh Nabi itu gitu ya. Banyak sudah. Supaya apa?
likai yasta'du lahu, yasta'du supaya bersiap-siap siapa umat lahu kepada kematian. Wa yasbiru, mana likai yasta'du supaya bersiap-siap siapa umat lahu untuk kematian. Wa yasbiru dan pada bersabar siapa umat ala sadaidil dunya atas susahnya masalah dunia. Li anasabra karena bersabar ala sadaidid dunya atas susahnya dunia itu aisaru lebih ringan min syiddatil mauti dari beratnya kematian. Li'anna syiddatal mauti karena sesungguhnya beratnya kematian itu min adabil akhirati termasuk dari siksa-siksa akhirat. Mulai tek mati itu mulai akhirat. Alam barzah itu pintu masuk akhirat. Cara masuknya dengan kematian. Wa adzabul akhirati dan adapun adab akhirat itu asyaddu lebih berat, lebih selama-lamanya min adabi dunia dari siksa dunia. Sekere apapun di dunia, paling mentok 60-70 tahun, itu paling mentok, itu pun nggak kere terus, ya nggak punya duit terus, kadang punya kadang tidak, cuman angan-angannya terlalu tinggi, nggak sesuai dengan kemampuan. Nah terkadang begitu, paling mentok 60-70 tahun. Nah itu kalau di dunia andaikan pun kere lah, anggaplah kere, itu tadi paling mentok segitu. Tapi kalau sudah mati itu selama-lamanya kan beda. Waruya an Abdillah bin Mas'uri al-Hashimi, dari Abdillah bin Masyur, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.